Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswatul Fitria Indrayana dari SDN Cerme 2, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan melakukan tugas pengimbasan yang merupakan tahap kedua atau tahap akhir dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tahun 2021. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Lalu, apa program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu sendiri? Yaitu program belajar yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, baik SD, SMP, SMA, maupun SMK dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Lalu apa tujuan program dari guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca, menganalisis contoh asesmen numerasi, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Siapa saja yang bisa menjadi peserta dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yaitu semua guru, pengawas, kepala sekolah, maupun peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK. Nah, yang paling penting adalah telah memiliki akun SIM PKB. Mengingat banyaknya manfaat dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, maka saya mengajak para guru di seluruh Indonesia untuk mengikuti program tersebut. Apa serunya? Mengapa kita harus mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Karena pada program ini kita bisa belajar secara fleksibel, lebih mudah, dan juga lebih kolaboratif. Apa saja tahapan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah tahap BIMTEK atau bimbingan teknis. Pada tahap ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi untuk membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan, kebijakan, alur dari program guru belajar kompetensi asesmen kompetensi minimum. Kemudian dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu tahap pengimbasan, di mana peserta diharapkan untuk dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajar dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, kita bisa mendapatkan pengalaman belajar yang seru. Pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat di seluruh Indonesia. Pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, dan tentunya keterampilan dalam menggunakan teknologi yang lebih modern. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari Menteri Pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid.
Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Berikut ini adalah salah satu kegiatan pengimbasan yang saya lakukan terhadap salah satu rekan guru yang ada di SDN Cermi 2. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan pengimbasan yang sudah saya lakukan sebagai tahap akhir dari program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.